Iya, shalom. Ya, saya mengucapkan selamat malam bagi setiap kita yang sudah standby untuk berdoa memuji menyembah Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan saudara sampai hari ini kita diberi berkat jasmani, berkat rohani. Kita sehat, tidak kurang suatu apapun. Ya, bahkan mungkin ada yang sakit malam ini, tetaplah bersyukur karena kita punya Tuhan yang tidak pernah salah dalam rancangannya. Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Baik, kita akan memuji menyembah Tuhan, menaikkan pujian nyanyian baru bagi Tuhan. Dia Tuhan yang menyelamatkan kita, Dia Tuhan yang memanggil kita, bahkan dari pulau-pulau bangsa-bangsa, dari ujung bumi Dia menyelamatkan kita tepat pada waktunya Tuhan. Karena itu kita mau berterima kasih, mau bersyukur ya, karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik untuk menyelamatkan setiap kita. Mari katakan sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan. Yang terbaik, tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lebih lagi kita katakan pada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lebih lagi. Angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu di mana Engkau menyelamatkan kami, waktu di mana Engkau menolong kami Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bawa penyembahan bagimu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib. Waktumu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mudah bagi kami untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup ini. Tapi kami tahu waktu Tuhan itu yang terbaik buat kami. Sekalipun sulit untuk dimengerti, seringkali kami belum melihat setiap jawaban doa kami. Mungkin kami belum melihat
pertolongan bagi hidup kami. Tapi kami terus mau percaya bahwa Engkau melakukan, Engkau membuat segala sesuatu itu indah pada waktu-Mu. Ajar kami terus percaya dan berharap Tuhan. Tetap percaya pada waktu-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Biar iman kami tetap berserah dan menaruh harap hanya kepada-Mu Bapa. Bahwa kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mari sekali lagi saudara, kita mau katakan dengan iman bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala hal di hidup ini, buat semua waktu di hidup kami. Terima kasih buat waktu perkenanan-Mu. Bahkan terima kasih buat waktu kami boleh ada di mesbah doa malam ini. Kami percaya apapun yang terjadi, Tuhan tepat pada waktunya, sekalipun belum terlihat. Kami percaya Tuhan sedang merenda sesuatu yang indah bagi hidup kami. Biarlah pelangi kasih-Mu Tuhan boleh terus kami lihat di hidup kami. Sekalipun Tuhan ada persoalan yang harus kami alami, kami mau tetap percaya bahwa tangan Tuhan turut bekerja mendatangkan segala yang terbaik bagi hidup kami. Mari sama-sama katakan dengan iman saudara. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan
kasih-Mu bersinar di hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami sangat percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup kami. Rancangan-Mu selalu yang terbaik. Ajar kami mengerti Tuhan, ajar kami tahu bahwa Engkau turut bekerja bagi kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Walau kami tak mengerti, namun kami percaya anugerah-Mu besar. Lebih lagi katakan pada Tuhan, kami percaya tangan-Mu sedang merendah hidup kami Bapa. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi katakan tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan melihat pelangi kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya akan terbit pelangi bagi kami Tuhan, ketika kami tetap setia menantikan bahkan menjalani proses Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami setia Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan Yesus, pegang erat tangan kami. Jangan Engkau lepaskan Tuhan. Kami mau terus berpegang kepada Tuhan, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Engkau segala-galanya Bapa. Kami tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Engkau sumber segalanya bagi kami. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu pada Tuhan saudara. Kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Lebih lagi angkat hati dan imanmu, katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan
lagi saudara katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Datang pada Tuhan lebih lagi saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan kami Bapa. Kami butuh Tuhan di hari-hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami butuh anugerah-Mu, kami butuh kasih-Mu Tuhan. Kami butuhkan Engkau Yesus, kami butuhkan anugerah-Mu. Mari sembah Tuhan saudara. Mari datang ke hadirat-Nya yang maha kudus. Kami sembah Engkau, kami menghormati hadirat-Mu. Kami perlu Kau, Tuhan Juru Selamat. Kami perlukan Engkau, jangan lepaskan, pegang erat tangan kami Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu, kami butuh kasih-Mu, kami butuh penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Ya Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, oh Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan menggenggam tangan kami tidak akan terjatuh. Kami tidak akan goyah karena Engkau pegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kepada kemenangan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan malam ini, mereka yang setia mendengarkan mesbah doa. Kami percaya tidak ada yang sia-sia, upah kami sampai di dalam kekekalan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara, baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita saat ini dan sekarang kita sudah ada di Yeremia. Ya, namun sebelumnya saya pengen membacakan satu kesaksian ya.
Iya, Shalom Ibu. Ya, saya bersyukur lihat mesbah doa yang kami dengar selama ini dan khotbah-khotbah Ibu. Selama saya mau belajar hidup berkenan kepada Tuhan, sering tantangan silih berganti datang dalam hidup saya. Tetapi lewat khotbah-khotbah Ibu, saya belajar praktekkan sendiri. Kalau ada masalah, saya tidak mencari pendeta untuk minta didoakan, tapi saya datang sendiri pada Tuhan. Iya, bagus ya saudara ya. Semakin banyak jemaat yang menjadi dewasa, itulah yang Tuhan mau. Dan saya lakukan itu, Bu. Dan semalam saya merasa mujizat Tuhan itu sungguh nyata. Sebelum ikut mesbah doa, kemarin malam adik saya WA ke saya dan memberitahu kalau dia sesak nafas sekali. Dan dia bilang dia mimpi meninggal. Saya panik dan khawatir kalau ada apa-apa dengan adik karena kami sudah tidak punya orang tua. Dan juga kami tidak punya biaya, Bu, untuk tidak punya uang kalau harus sampai masuk ke rumah sakit. Saya memberi adik saya saran untuk minum air putih hangat, diberi sedikit garam, lalu kunyah jahe. Dan saya bilang sambil berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sambil WA-an dengan adik saya menunggu mesbah doa dimulai. Saya ikutin mesbah doa sampai selesai dan membawa adik saya dalam doa. Saya imani sesak nafas yang diderita adik saya Tuhan mampu menyembuhkan. Sambil saya tumpang tangan dari jauh untuk adik saya karena dia tinggal di daerah Jawa Tengah. Setelah mesbah doa selesai, saya langsung tidur, tapi hati saya gelisah karena kepikiran dengan adik saya. Yang membuat saya heran, Bu, waktu saya tidur, mulut saya terus menyanyikan pujian. Karena saya tidak bisa berbahasa roh, saya tidak menyadari karena posisi tidur saya kok saya sambil menyembah Tuhan. Lewat lagu pujian dan jelas sekali saya mendengar suara saya. Dan ada suara yang berkata kepada saya, kamu tidur saja karena besok kamu harus bekerja. Tidak usah khawatir dengan adikmu karena dia pasti sembuh. Akhirnya saya bangun pagi hari, saya ikut ibadah mesbah ucapan syukur dari Ibu tentang iman. Dari sini saya mencoba untuk terus mempercayai bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan sesak nafas adik saya. Sambil saya percaya dan saya imani. Setelah itu saya WA adik saya menanyakan kondisinya bagaimana, tetapi tidak ada respon dan tidak dibalas. Saya beritahu lewat WA itu bahwa mimpi itu adalah cara Tuhan untuk membawa kamu bertobat sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya sempat khawatir karena kok nggak dibales-bales WA-nya dan saya coba telepon, HP-nya tidak aktif. Saya tunggu kurang lebih 8 jam. Aduh, pasti saya sudah gelisah ini ya. WA saya akhirnya dibalas. Dia cerita, Kak, puji Tuhan Kak. Saya sudah sembuh dan sudah tidak sesak lagi. Saya mau menangis mendengar dia bilang seperti itu. Sambil saya bilang kepada dia, Tuhan Yesus itu baik, Dek. Dia menjawab doa-doa kita. Adik saya bilang, Kak, aku mau belajar untuk berdoa dan membaca firman, Kak. Saya bilang pelan-pelan, kalau kamu mau belajar doa dan membaca firman, yang penting ada kemauan dari diri sendiri. Luar biasa Tuhan menjawab doa saya, Bu, agar adik saya mau belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena selama ini masa lalu dia suka mabuk, main cewek, perokok, dan suka ke paranormal. Bahkan dia kerja jualan nomor, bandar, togel. Dia cerita, Kak, aku ingin dilepaskan dari semuanya ini. Saya bilang, iya pelan-pelan, mulai mau belajar. Dia bertanya, Kak, apakah Tuhan mau mengampuni dosa-dosa saya? Saya menjawab, ya, jika kita mau datang kepada Tuhan dan minta ampun serta mengakui dosa-dosa kita, Tuhan pasti mengampuni. Seperti yang Ibu bilang saat khotbah, orang yang bodoh di dunia ini bukan orang yang tidak pernah sekolah atau tidak bisa baca. Tapi orang yang bodoh di dunia ini adalah orang yang tidak percaya Tuhan.
Kami sama-sama mau belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, mulai dari belajar berdoa, baca firman, dan saya kasih saran supaya adik saya juga mau mendengarkan dan belajar mendengar mesbah doa dan mesbah pagi dari Ibu. Luar biasa Bu Debi, luar biasa Yesus yang kita sembah luar biasa. Mudah-mudahan kesaksian saya ini bisa menjadi berkat buat setiap pendengar mesbah doa. Buat ibu dan keluarga tetap semangat ya Bu, terus untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang agar diselamatkan. Ibu sekeluarga juga saya doakan diberkati Tuhan melimpah dan selalu diberi kesehatan. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, ya Tuhan itu Tuhan yang sanggup bekerja di dalam segala keadaan ketika kita mau mencari Dia. Kesaksian yang indah ya dari seorang kakak yang sudah hidup terpisah dengan adiknya dan mereka sudah tidak memiliki orang tua lagi. Ya, dan di saat yang bersamaan adiknya mengalami sakit dan akhirnya dia menuntun adiknya untuk terus berdoa dan mencari Tuhan. Ya, dan apa yang terjadi lewat sakit itu adiknya bertobat. Yang tadinya dia suka mabuk, ya suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ya sebagai penjual bandar togel, sebagai orang yang suka berjudi, bahkan ke paranormal, dan sekarang mau belajar berdoa, baca Alkitab, dan mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, ya saya percaya biar kita hari-hari ini mau membuka hati bagi Tuhan, dan ya saya juga percaya saudara, ya biarlah mesbah doa ini terus dipakai Tuhan untuk menjadi sarana penuaian bagi jiwa-jiwa. Semakin banyak setiap hari kita menerima ya orang-orang yang mau bertobat dan kembali pada Tuhan. Iya saudara ya, biarlah terus Tuhan itu berkarya dalam hidup kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Sekarang kita sudah sampai di Yeremia pasal yang ketiga. Ayat yang pertama, judul perikopnya pertobatan kepada Tuhan. Ya, Yeremia pasal yang ketiga, ayat yang pertama, firman-Nya, ya. Jika seseorang menceraikan istrinya lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah bersinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara, Yeremia 3 ayat yang pertama, hukum ini yang terdapat di dalam Ulangan 24 ayat 1-4 mengatakan bahwa bila seorang perempuan yang bercerai dan menikah lagi tidak pernah bisa dipersatukan kembali dengan suami pertamanya. Ya, ini adalah sebuah gambaran saja. Yehuda sudah menceraikan Allah dan menikahi Allah-Allah lain. Allah memiliki hak penuh untuk secara permanen memutuskan hubungan dengan umatnya yang tidak patuh, tetapi melalui belas kasih-Nya Dia bersedia mengambil mereka kembali. Ya. Jadi ayat ini saudara, firman Tuhan berkata, jika seorang menceraikan istrinya lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah bersinah dengan banyak kekasih dan mau kembalikah kau kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Ya saudara, ini kalau kita berbicara sebagai manusia, ya, tidak ada memang laki-laki atau suami yang mau menerima kembali istri yang sudah bersinah dengan laki-laki lain, pergi menikah lalu mau kembali lagi. Secara manusia, ya, emosi seorang pria itu pasti tidak akan mau. Ya, tetapi ya jangan ada bapak-bapak yang mendengar ini berkata, tuh ya mana ada laki-laki yang mau, istri saya juga begitu Bu Debi, ya mana saya mau. Dengar dulu ya. Ayat yang kedua berkata, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun, engkau telah mencemarkan negeri dengan sinahmu dan dengan kejahatanmu.
Saudara, Tuhan menggambarkan hubungannya dengan bangsa Israel adalah sebuah hubungan pernikahan perkawinan, ya. Kita juga satu saat nanti mempelai pria akan datang menjemput kita semua. Gereja Tuhan digambarkan sebagai mempelai wanita. Ya, jika mempelai wanitanya berselingkuh, saudara, ini gambaran tentang Israel yang menyembah dewa Allah-Allah lain yang mereka anggap Allah dan menceraikan Tuhan mereka, menceraikan Tuhan dan meninggalkan Dia. Ya, ini digambarkan sebagai sebuah persinahan di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita mengkhianati hubungan kita dengan Tuhan, maka itu sama dengan kita bersinah di hadapan Tuhan. Ayat 3, sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Ya, tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal, engkau tidak mengenal malu. Ya, saudara yang terkasih, di sini dikatakan tadi ayat 2, seperti seorang Arab di padang gurun, berarti bahwa Yehuda menantikan penyembahan berhala, sebagaimana seorang pencuri bersembunyi di padang gurun untuk merampok kafilah yang lewat. Ya, ayat yang ketiga tadi berkata, sebab dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Ya, ketika orang-orang hidup melakukan dosa, maka itu menjadi penghalang berkat. Hujan gak datang berarti kekeringan. Bukankah baru saja ayat 4, ya, bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapakku, ya, bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapakku, engkaulah kawanku sejak kecil. Ayat 5, untuk selama-lamanya ia akan murka atau menaruh dendam, dan untuk seterusnya demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Ya, saudara yang terkasih, kendati dosa mereka itu besar, bangsa Israel terus berbicara seolah-olah mereka ialah anak-anak Allah. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah harusnya bertobat dari dosa mereka. Pada saat kita mengetahui bahwa kita telah melakukan sesuatu yang salah, ya, kita ingin membuat kesalahan itu nampak tidak terlalu penting dan melepaskan sedikit rasa bersalah kita. Ya, ketika kita meminimalkan rasa berdosa kita, maka kita secara alami tidak mau membuat perubahan dalam hidup kita. Jadi kita akan terus berbuat dosa. Saat kita merasa kita tidak berdosa, kita mengecilkan arti dosa, kita hidup tidak dalam takut akan Tuhan, maka itu artinya, saudara, ya, kita sudah menyepelekan Tuhan dan mengikuti keinginan dosa dan keinginan setan. Akan tetapi jika kita memandang setiap sikap dan tindakan yang salah sebagai suatu kejahatan yang serius terhadap Allah, maka kita akan mulai memahami apa artinya hidup bagi Allah. Adakah dosa di dalam hidup kita yang kita anggap terlalu kecil untuk dicemaskan? Allah berfirman bahwa kita harus mengakui dan menjauhi setiap dosa. Jangan anggap dosa itu kecil. Ada orang-orang yang suka berbohong, saudara, tapi dia merasa itu dosa kecil. Ya, itu Tuhan itu tidak mau kita ini mempermainkan kebenaran. Ya, ada orang-orang yang suka berbuat dosa, bohong. Ya, dia pikir itu dosa kecil dan dia nggak mau bertobat. Ada orang yang suka mengambil barang orang, ya, tapi dia nggak merasa itu dosa, ya. Tapi dia suka nyolong, ngambil barang orang, ya, ngambil uang saudaranya, ngambil baju saudaranya, tapi dia merasa itu bukan dosa. Ya, kalau kita membiarkan dosa-dosa yang kecil seperti ini terus menguasai hidup kita, maka saya yakin, saudara, ya, cepat atau lambat kita ini akan murtad, bahkan akan melakukan dosa besar dan kita nggak merasa itu dosa lagi. Ada orang-orang yang memutarbalikkan kata-kata, memfitnah orang, dia rasa itu biasa. Ya, dia mengucapkan sesuatu kebohongan, bicara di sana lain, di sini lain, dia rasa itu biasa dan itu bukan dosa. Ya, mari kita mulai bertobat pada Tuhan, ya, mulai koreksi diri. Ya, jangan melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan.
mulai punya rasa takut akan Tuhan, yang merasa bahwa bahkan dalam pikiran aja kita ini, kalau kita berpikir yang buruk terhadap orang itu, kita harus cepat-cepat bertobat. Ampuni aku Tuhan, aku mau bertobat. Ampuni aku Tuhan, aku mau buang segala pikiran-pikiran yang jahat. Aku mau buang segala. Jadi kita harus mulai tanamkan dalam diri kita, dari dalam pikiran aja, kalau kita sudah berdosa, kita harus bertobat. Jangan mengecilkan arti dosa. Mari kita bertobat sungguh-sungguh saudara, dan menyadari bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Kalau kita terus menganggap dosa itu kecil dan tidak ada artinya, maka kita akan terbiasa menjadi orang yang suka berbuat dosa tanpa lagi ada rasa takut akan Tuhan. Tapi mari kita mulai bertobat. Mari kita mulai saudara, mari kita mulai memiliki kepekaan. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita melakukan dosa kecil aja itu kita harus merasa itu, waduh ini dosa banget gitu loh. Sehingga jangan bermain-main, apalagi hari-hari ini saudara banyak orang-orang yang menyepelekan dosa. Mereka menganggap itu enggak dosa, itu biasalah. Saya melakukan begini itu biasa. Saudara, mari kita bertobat saudara Kalau kita ini mau sungguh-sungguh, kalau kita ini mau hidup dalam jalan kebenaran, Tuhan itu selalu mengampuni. Nanti kita akan baca besok di ayat yang selanjutnya, tapi hari ini kita akan sudahi di sini bahwa Tuhan itu mau mengampuni kok. Kalau seorang suami tidak mau lagi menerima istri yang sudah berzina, tidak seperti itu dengan Tuhan. Tuhan itu selalu mau menerima, asalkan kita mau bertobat. Sekalipun kita sudah mengkhianati Tuhan, kalau kita mau bertobat kembali pada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengampuni dan menerima kita. Bagian kita adalah bertobat dan sungguh-sungguh hidup dalam jalan-jalannya, dan jangan mengecewakan Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman ini, kita naikkan satu pujian. Tuhan, kami mau untuk senantiasa belajar Bapa, menghormati Tuhan, tidak meninggalkan Engkau dan melakukan persinahan dengan mengikuti dosa-dosa kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan yang membuat kami kuat. Karena itu kami berdoa Tuhan, Yesus pegang erat tangan kami Tuhan, pegang erat, jangan lepaskan. Engkau yang sanggup menolong kami untuk masuk di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan Bapa. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau alasan kami hidup karena keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Pegang tangan kami erat agar kami tidak kehilangan keselamatan itu karena ketidaktaatan atau karena pemberontakan kami atau karena kedagingan kami. Kami mau berserah kepada Tuhan, tuntun hidup kami Bapa untuk terus masuk dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyelamatkan setiap kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu malam hari ini. Keluarga, rumah tangga kami, pernikahan kami, suami, istri, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak kami hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu. Dijauhkan dari semua hal
yang tidak berkenan. Berkati studi kuliah mereka, pekerjaan mereka. Bahkan kalau ada anak-anak kami yang merindukan punya pekerjaan, Tuhan menolong dan menuntun. Bapa, Engkau mempertemukan bahkan dengan jodoh mereka, kami percaya yang terbaik yang akan Tuhan berikan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Berkati terus pernikahan kami, suami-suami yang belum bertobat dijamah oleh Tuhan. Biar ada istri-istri juga yang boleh terus hidup dalam pertobatan dan kekudusan, membawa rumah tangga keluarga kami di dalam perkenanan-Mu Bapa. Tidak ada kutuk atas keturunan kami, karena kami mau hidup dalam jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Terus berkati orang tua kami Tuhan, opa oma kakek nenek kami, orang tua kami yang usia senja, bahkan para single parent. Tuhan terus memberkati dan menyertai, berikan damai sejahtera-Mu, berikan pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Bahkan Engkau terus memberkati setiap anggota keluarga kami yang terbaring sakit. Tuhan menjadi penopang, penolong. Bahkan Tuhan kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Kuasa-Mu tidak terbatas, sanggup menyelesaikan, menyembuhkan segala sakit penyakit. Mari saudara yang sakit di bagian manapun, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Perkatakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami bukan roh kesakitan, tetapi roh kesembuhan, kebangunan. Tuhan, kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan, darah Yesus yang kudus. Kalau sakit penyakit ini datang karena dosa, kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa gelap, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, yang sakit disembuhkan. Tuhan, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Berikan kekuatan bagi mereka yang mengalami kesakitan secara fisik. Tuhan, Engkau penolong dan pelepas bagi jiwa kami. Kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami sehat karena Tuhan yang memberikan kesehatan bagi kami. Kami percaya Bapa, bahkan yang terinfeksi virus corona kami tolak dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan demi kesembuhan, supaya kami bersaksi bagi nama Tuhan yang kudus dan hidup. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan dan kebaikan Tuhan. Terus Engkau memberkati Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami yang terbeban, yang ada dalam ikatan tekanan berat kehidupan, persoalan, bahkan ikatan-ikatan kuasa dosa yang mau Tuhan keluar dari dalamnya. Semua mereka yang malam hari ini mendengarkan mesbah doa ini, mengikuti mesbah doa ini, mereka yang terikat dengan dosa apapun, kenajisan, percabulan, persinahan, perselingkuhan, yang terikat dengan rokok, minuman keras, alkohol, perjudian, narkoba, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, depresi, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, lepaskan Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang merdeka, hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati setiap mereka yang mendengar malam hari ini. Bahkan kami terlalu percaya Tuhan mencukupkan setiap orang yang berkekurangan malam ini boleh mendapatkan anugerah dan berkat dari Tuhan. Kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kami lepaskan berkat bagi Indonesia, atas tanahnya, atas penduduknya, dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan. Bahkan atas setiap pemerintahnya, Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, bahkan semua kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan bangsa Indonesia di dalam tangan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala kerusuhan, pertikaian. Kami berdoa semua orang-orang yang ada di dalam pemerintahannya bahkan tidak menjadi orang yang egois, mencinta uang, korupsi, tapi sungguh-sungguh bekerja dengan hati nurani. Mereka tahu bahwa tanggung jawab jabatan mereka harus mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terus berkati TNI Polri yang menjaga ketahanan bangsa Indonesia dalam NKRI satu kesatuan. Tuhan menjaga, bahkan Tuhan memberkati. Tuhan, kami percaya Tuhan menyelamatkan bangsa ini Tuhan dari kuasa virus corona. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan lebih besar, bahkan hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Segala roh ketakutan yang sedang disebar oleh iblis hari-hari ini kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus.
Yesus. Kami percaya hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan setiap tim medis yang terus bekerja di garis depan. Tuhan memberkati, menyertai mereka, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan virus ini. Kami percaya di dalam nama Yesus, semua vaksin yang sudah diteliti biarlah boleh mendapatkan hasil dan segera Tuhan boleh berfungsi. Terima kasih buat bangsa-bangsa yang setia berdoa, orang-orang yang mengikuti mesbah doa di bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka setia berdoa Tuhan. Engkau menjamah dan melawat juga terjadi kesembuhan massal di negara-negara mereka. Kami percaya bangsa-bangsa ada dalam tangan dan genggaman-Mu Bapa. Semua pergumulan yang sudah masuk lewat WA, telepon, Tuhan Engkau memberkati, bahkan Engkau menjadi jawaban. Hamba begitu terbatas, tapi hamba percaya Tuhan tidak terbatas, menolong, memulihkan segala persoalan hari-hari ini. Mereka yang terikat dengan kenajisan, yang terikat dengan hutang piutang, sakit penyakit, semua mengalami pemulihan, terutama di dalam jiwa mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidupmu, bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Saudara jangan lupa tekan ya tombol like dan juga subscribe buat yang belum subscribe ya. Dan juga bagi semua saudara yang merasa diberkati dengan channel ini, silakan bagikan dan share kepada teman, sahabat. Jangan pernah berhenti karena dari situlah Anda bisa memenangkan jiwa. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetaplah bersukacita. Shalom dan God bless you.